Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subulis salam wa khassana bi syari'ati Muhammadin khairil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Diponegoro yang dirahmati Allah, dan juga para jamaah yang mengikuti pengajian dan kajian sirah nabawiyah tentang bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat ini berada di rumah dan mengikuti secara online. Mari dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tergolong orang-orang yang memenuhi seruannya. Salat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa perubahan sekaligus Rasul adalah manusia istimewa yang sudah disiapkan oleh Allah untuk memberikan pencerahan kepada manusia seluruhnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang bisnis dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan mengangkat dua hal yang sering kali kita dapati dalam perilaku bisnis, dan sekaligus dua hal ini ya kadang-kadang lupa dan lalai untuk kita perhatikan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam usaha jual beli bisnis itu ada yang dikenal dengan haram zatnya, ada juga yang haram karena di luar zatnya. Kalau haram karena zatnya ini saya kira semuanya sudah mafhum. Adol kiri jelas ora eleh, adol babi jelas ora eleh, karena zatnya sudah menjelaskan tentang keharamannya. Jual minum-minuman keras jelas ora oleh, kan begitu, zatnya haram. Semua jenis ya makanan, minuman, barang apapun yang di dalamnya ada unsur haram karena zatnya itu jelas tidak diperkenankan. Ya termasuk misalnya usaha makanan yang di dalamnya ternyata ada unsur babi dan turunannya, tidak boleh. Kita tahu begitu ya. Nah ada lagi haram itu karena di luar zat, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa bai'il gharar. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membedah dua hal, yaitu tadlis dan satu lagi
gharar. Apa sih bedanya antara tadlis dengan gharar? Nah, tadlis itu jual beli yang dilakukan karena memanfaatkan ketidaktahuan salah satu pihak. Memanfaatkan ketidaktahuan salah satu pihak. Ya. Jadi bisa itu penjual, bisa itu pembeli karena ketidaktahuan. Tetapi kalau gharar itu dua-duanya tidak mengetahui. Itu gharar. Tidak ada kejelasan. Nah, itu yang disebut dengan gharar. Nah, kita mulai dari yang pertama. Jadi transaksi tadlis ini sangat mungkin terjadi di masyarakat. Padahal tadlis ini adalah transaksi yang tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Nah, apa saja itu? Transaksi tadlis ini terdiri dari satu, harga, yang kedua kualitas, yang ketiga kuantitas, dan satu lagi yaitu karena waktu. Nah, kita bedah satu persatu. Ketidaktahuan salah satu pihak dalam persoalan harga. Nah, ini contoh nih Pak, minyak goreng. Nah, ini karena situasi yang belum menentu, harganya itu melesat, regane munda. Ya, taruhlah 1 liter itu 25 misalnya. Ya, tadinya harga itu sekitar 20, kemudian naik jadi 25. Nah, kemudian karena situasi sudah mulai stabil, nah contoh ini misalnya sekarang ini, tadinya harga dalam situasi yang mencekam ya karena pandemi, rego minyak goreng itu 20.000. Nah, sekarang sudah mulai di Semarang itu sudah level 1, regone mudhun. Tetapi pembeli itu belum tahu kalau regane napa wau minyak goreng niku wis mudhun. Tapi oleh penjual, karena dia tidak tahu gitu, dia manfaatkan ketidaktahuan itu. Nah, apa meneh kemudian si penjual, piye Kang? 20.000 Kang. Loh, gitu. 20.000 berarti ini orang ngerti nek minyak goreng kuwi sudah turun kembali 20.000, dia jual 25.000, itu artinya dia sudah melakukan sebuah kecurangan karena tidak sesuai dengan pasar. Tuku ning ngene kono regane wis mudhun 20.000, ning mergo ketidaktahuan si pembeli ini, kemudian penjual tidak menurunkan harganya. Niki masalah rego. Niki contoh minyak goreng. Banyak. Pokoknya memanfaatkan ketidaktahuan si pembeli maupun penjual. Penjual juga kadang-kadang begitu. Wah, wis bener. Aku bener-bener kepingin barangmu tak delok. Nah, karena ketidaktahuan si penjual, akhirnya dituku wah kakek begitu ya. Nah, ini memanfaatkan, bro Kang, aku wis wis sesuai dengan harga pasar wis. Lah ya piro? Wis ki sijine 10.000, padahal harga pasar saat itu satu unitnya itu harganya 15.000. Karena ketidaktahuannya. Wah, ya tak tukune kabeh Kang. Nah,
begitu dituku ternyata beberapa hari kemudian gelo. Nah ini kan ini ada kecurangan, ini dalam hal harga. Lalu yang kedua ini adalah dalam hal kualitas. Contohnya laptop. Nah ini nih mahasiswa beli laptop. Nah, kalau mahasiswa sih speknya paham lah ya. Wah ini iCore berapa? 5, 7, 10 begitu paham. Tapi kanggone orang yang tidak paham spek laptop kayak gini nih, didelok sing penting anyar, ya kan, dia pakai harddisk atau SSD, nggak ada yang tahu, wis anyar garansi pak, speknya top, marko top, sudah didol, pinten pak, 6 juta, padahal harga sesungguhnya itu adalah 4 juta. Yo bener pak, jenengane jual beli itu kan antarodin, podo-podo ridhani. Iya, sama-sama ridho, pembeli ridho, tetapi dalam hal ini pembeli dirugikan. Nah ini disebut tadlis. Maka harga pasar itu memang harus diketahui begitu ya, diketahui. Penjual itu harus jujur, loh kan begitu. Kejujuran itu sangat diperlukan. Nih kadang-kadang begitu itu. Alah mumpung pembeli ini orang mudeng rego, wis tak tembak 6 juta. Ya wis wanyar ya, wapi ya Kang ya. Nah gitu. Ini soal apa? Kualitas. Sekarang kuantitas contohnya gimana? Kuantitas ini contoh misalnya ya soal takaran. Biasanya kalau beli bibit ikan ya itu kan plastikan kayak gitu ya. Kini awake dhewe kongkon ngitung ngono ki ya janjane ya mumet to ning gone apa wadah banyu jumlahe sekian begitu ya. Sak tombong begitu plastik. Ya kadang-kadang begitu. Karena ketidaktahuan pembeli, ya wis berapa bibitnya ini jumlahnya, ada 3.000. Padahal sejatinya dia mengurangi atau bahkan dia tahu persis konten isi bibit itu hanya 2.000. Ini berarti bohong. Ini disebut dengan tadlis. Masih lagi misalnya takaran kayak begitu ya, takaran itu apa ya, misalnya beras, barang itu juga bisa. Wah begitu tahu, karena mungkin karena ini tradisional begitu ya, tidak ada apa alat untuk menimbang, wis pokoknya wis apa namanya kresek atau mungkin sak bagor begitu, wis iki Kang iki sak bagor iki ya munjul kok ngene iki 10 kilo. Nah ternyata tidak. Nah ini yang disebut dengan tadlis, memanfaatkan ketidaktahuan pembeli atau penjual. Berikutnya adalah waktu, bicara soal waktu. Misalnya nih ada seorang pembeli rumah, Mas saya kayaknya tertarik ya perumahan yang ada di sini karena lokasinya ini tidak banjir dan tidak terlalu panas, daerah Tembalang begitu ya. Ini kira-kira saya bisa menempati, saya bayar kontan misalnya ya, tolong tanah saya beli, bangunkan, kira-kira 6 bulan saya bisa menempati enggak? Secara matematis ya, ini secara perhitungan orang apa namanya teknik ya, orang teknik, kui kudune kuwi 6 apa 8 bulan. Ora mungkin. Itu kadang bumbuan iso molor. Karena ini kan customize. Jadi dia bikin minta ini minta itu. Kira-kira 6 bulan bisa enggak, Pak? Bisa. Nah, bisa.
dia bilang bisa padahal sejatinya itu tidak mungkin. Menurut ilmu teknik orang mungkin, ini bisa 9 bulan, tapi dia mengiyakan. Nah, sehingga kunci rumah ini dia serahkan pada bulan ke-9, padahal dia janji ketika ditawari sorak Kang 6 bulan. Bisa. Nah, dia sudah melakukan kecurangan karena dia lebih paham. Nah, inilah yang disebut dengan tadlis, ya. Ini waktu penyerahan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, lalu bagaimana dengan bai'ul gharar? Gharar tadi saya sampaikan itu artinya ada ketidaktahuan kedua belah pihak karena tidak ada kepastian. Jadi bahasanya itu ono istilah spekulasi, ada istilah pertaruhan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada al-mukhtarah, jadi pertaruhan lah begitu ya, dan ketidakjelasan atau al-jahalah. Contoh ini hal yang sering kita tahu ya, misalnya tuku ijon, ngertos sebutan Pak Ijon, jual beli ijon, nggih. Nah, kalau di daerah Tembalang ini kan banyak wit rambutan. Nah, nggih, rambutan iki saya cilik-cilik langsung ditebas. Kang, kowe duwe pirang wit? 1, 2, 3, 4, 5 wit. Wis tak tukune. Kamangka itu masih kecil-kecil. Wis tak tebas sakmene iki duwite. Resiko umpama kok engko udan gede rontok ya kowe, berarti sing rugi aku. Umpama kok misale engko wote iki gwedhi-gwedhi buahe manis wakeh, ya wis iku minangka batiku. Ini kan ada spekulasi. Enggak boleh. Namanya bai'ul gharar. Niku contoh rambutan. Ada lagi wit pelem gitu. Wit pelem itu juga begitu. Begitu lihat yang masih kecil itu buahnya, wah iki tebasi ini kita ya butuh duit toh. Nah, tuku ternyata ono wangin gede, nah rontok kabeh. Maka ini jelas ada spekulasi, ini tidak diperbolehkan. Banyak sebetulnya contoh-contoh yang ada di sekitar kita ini yang termasuk dalam kategori bai'ul gharar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pernah ya di hotel, ya ini saya menyampaikan apa adanya ya. Kemudian di bandara. Kalau di hotel itu ada istilah all you can eat. Itu kan? Kita beli misalnya nih dinner, makan malam, per packnya satu orangnya itu 150.000, tapi bebas sesuka kita mau makan berapapun untuk orang satu. Banyak ya model kayak gitu ya. Wah, sekeluarga 1, 2, 3, 4 orang sudah 150 kali 4 orang, dia bayar 600.000 makan sesukanya. Ini termasuk gharar, iya kan? Kan ora cucuk. Jadi orang itu juga terbatas mau makan sekenyang-kenyangnya, apalagi kalau orang sudah usia, nggak bisa. Ini nggak jelas. Makanya dodolan barang itu sing bener. Kalau bapak-bapak makan dahar kayak gitu, jadi menurut transaksi agama
transaksi Islam gitu ya, itu mangan sik rampung nembe bayar apa dituduhke barang iki bayar nembe dipangan. Sing bener ingkang pundi, Pak? Biasanya nek jajan ten warung gitu nggih, itu dahar dulu baru ngomong napa mawon ngoten, atau kemudian kita apa namanya ngambil makanan kemudian ditunjukkan kepada penjualnya sehingga ditulis, baru setelah itu kemudian kita bayar. Sing leres ingkang pundi, Pak? Duduh kesik baru makan atau makan dulu baru bayar? Kan nggak tahu, penjualnya juga nggak tahu. Ya bener, ini atas dasar saling kepercayaan. Tetapi dalam ajaran Islam yang bener, dahar itu ngambil umpama kok ini persemanan gitu, persemanan ditunjukkan kepada penjualnya, ini ini terus ditulis. Nah silahkan bayarnya nanti nggak masalah, atau kalau tidak selesaikan bayar dulu baru kemudian makan, ini yang benar. Lah kalau tadi yang all you can eat, saudara bisa makan sepuasnya, nggak jelas yang dimakan apa, yang penting bayar. Ya bener, penjual itu sudah ngukur kira-kira kalau 150 itu cocok apa tidak, itu diukur dan mesti bati, benar. Karena itu tadi nggak mungkin orang itu sampai maksimal makan 150.000, itu nggak mungkin. Ya ada yang berpendapat kalau gharornya sedikit itu dima'fu, ya ada beberapa ulama yang menyatakan seperti itu. Contoh banyak sekali ya. Berikutnya misalnya ini di kolam pemancingan, ini saya harus menyampaikan ya. Kalau di bandara tadi, di lounge itu sama, kan begitu. Sebelum terbang, lihat jam, jono 1 jam, ya daripada nunggu, mending di lounge itu dulu dia bayar 150.000. Nah dia makan sesukanya sambil nanti menunggu ada informasi keberangkatan pesawat. Nah ini termasuk nggak jelas ya, nggak jelas dua-duanya, pembeli dan penjual bodoh-bodoh rak jelas sih begitu ya, wis pokoknya spekulasi. Nah ini pemancingan, Mbak. Kalau pemancingan yang saya tahu itu misalnya begini, ya ini orang yang hobinya mancing ya pasti ya dia akan memanfaatkan sisa-sisa ya waktu longgarnya begitu ya untuk mancing. Nah mancing itu ada model kayak gini nih, jadi dia beli ikannya dulu, siruk, terus ditimbang ya kan, kemudian dibuang, dilempar ke kolam, lalu dia pancing. Berapapun dia dapat, ya sudah itu haknya. Spekulasi nggak kayak gini nih? Spekulasi, iya. Lah ini tuku 3 kilo, misalnya isinya itu ada 6, ya 6 ekor ikan, terus dibuang di kolam. Bar kuwi dibatasi waktu hanya 2 jam, entoke 3. Sementara ada tetangga sebelahnya yang datang, dia juga bayar misalnya hanya 2 kilo saja, dia hanya membuang 4 ekor ikan, ternyata dia dapat 6 loh. Ini horor, dua-duanya horor. Nah yang bener itu ya wis awake dhewe mancing, entoke piro, misale entoke 4, entoke 5, sudah ditimbang bayar. Nah itu yang bener, namanya adil. Nah tapi kalau yang model pertama, tuku serok ngersake pinten kilo, 3 kilo, udah berapa itu, sekian pengne per onnya sekian, nah buang, dia pancing. Nah ini namanya
gharar, spekulasi. Itu ya. Sebenarnya masih banyak ya gharar, tetapi pada kesempatan malam hari ini mari kita kembali segarkan ya pemahaman kita tentang gharar. Jadi jenis-jenis gharar itu yang pertama disebutkan adalah maktum, membeli barang maktum yang tidak ada, itu termasuk gharar. Yang pertama ya maktum, jual beli barang yang belum ada. Contohnya misalnya jual beli janin hewan ternak. Ini kan jadi barangnya ora ono, tetapi wis ada transaksi gitu. Atau misalnya jual beli susu yang belum diperah. Loh, wis Kang, wi tak tukune sakmene. Belum ada barangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya beli lewat online itu ada nggak penjual yang menawarkan barang, tetapi barang yang dia tawarkan itu sebenarnya bukan miliknya? Pernah seperti itu mboten? Ya kan biasanya lewat online begitu, ini alamatnya ada di sini. Begitu diparani nenggone alamate, ning omahe iki ra ono barang. Ternyata apa? Dia menjualkan barang. Tapi apakah itu bisa dihukumi dengan makdum? Tidak. Karena memang dia istilahnya itu sebagai apa ya? Ya broker begitu ya. Kalau dalam istilah akad syariah itu namanya jual beli jualah. Jualah. Menjualkan. Nah, kalau dalam istilah akad syariah atau jual beli secara syariah itu ada jual beli istilahnya salam, ada istisna. Nek salam awake dhewe itu napa nggih? Jadi bayar dhisik barange nembe dikirim. Niku sing jenengane salam. Bayar 100%, Kang, aku pesen. Barangnya ono. Barangnya ada. Aku pesen, Kang. Apa? Wis pokoke kae kayu sak lonjor sing ning ngene kono aku wis ngerti. Wis tak delok jelas barangnya, engko tak bayar, nek wis tak kirim. Langsung dibayar 100%, itu salam. Tapi kalau istisna itu customize. Barangnya urung ono. Contohnya apa? Pak, aku pesen misalnya mebel atau sofa, karena ukuran di tempat rumah saya itu tidak terlalu besar, saya minta ukurannya diperkecil. Nah, itu namanya pesen. Customize. Barangnya urung ono, yang ada itu ukuran gede. Nah, tapi kalau istisna barangnya durung ono terus dipesenke, dia mau bayar dicicil, mau bayar misalnya di belakang, tidak masalah. Tapi barangnya ono. Ning nek gharar ini jelas barangnya ora jelas. Ndak. Nggih. Ini sudah adzan, Pak? Belum nggih? Lalu yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas sifatnya. Kalau tadi tidak ada barangnya, yang kedua jelas tidak jelas sifatnya. Misalnya ini satu contoh ini ya, jual beli barang dengan harga 100.000 namun tidak diketahui kejelasan barang tersebut. Menjual tanah tetapi tidak
diketahui berapa luas tanah itu. Ini gak jelas. Kang aku duwe tanah nang ngene pojok kono. Wis aku pek tak dol murah-murah wae wis karo awakmu. Aku wis tak anggap awakmu ki sedulur, tapi ora jelas ukurannya piro, sifatnya gak jelas. Wis murah wis 3 yuta misalnya ya. Wi tak anggap wis kuwi kira-kira anu lah 100, padahal enggak jelas 100 meter persegi misalnya, enggak jelas. Ini artinya fasid ya, rusak transaksi jual belinya. Lalu yang ketiga, barang yang tidak bisa diserah terimakan. Jadi contohnya apa? Jadi jenis gharar, barang yang tidak bisa diserah terimakan ini syarat transaksinya adalah adanya barang untuk dijual dan dibeli. Itu kalau namanya transaksi jual beli yang benar. Penjual menawarkan barang ya, tetapi jual beli ini tidak diserah terimakan. Contoh, menjual motor yang dicuri dan jual beli misalnya budak yang kabur zaman dhisik. Kang, aku duwe sepeda motor. Wapi anyar, Kang. Tapi ki aku ki ora ngerti, ki 3 dina ki maune ning ngarep omah kok dadi ilang. Ha engko nek ketemu Kang, wis tak dol murah karo awakmu. Tapi engko nek ketemu, nah kan ini gak jelas, tidak bisa diserah terimakan. Atau misalnya jual, kalau zaman dulu jual budak yang kabur, wis pokoknya tak tuku. Wih, ya wis, ya podo-podo ora ngerti nih. Murah wis, pokoknya temokno dewi bayar sakmene. Ini nggak boleh, karena nggak bisa diserah terimakan. Barangnya ora ono ya. Nah, berikutnya yang keempat adalah jual beli tanpa kejelasan harga. Jadi jual beli gharar ini itu bisa saja terjadi karena ketidakjelasan harga yang diberikan. Baik, ini terakhir ya. Misalnya penjual menawarkan barang dengan harga 500.000 dan 1 juta ketika diangsur tanpa menentukan salah satu pembayarannya. Nah ini tanpa menentukan salah satu pembayarannya. Jadi sudah tak kontan Kang, 500.000 tak kontan kan, 1 juta sing di kapan gitu ya. Nah ini dia pilih yang mana gitu ya, diangsur atau mau dikontan, tidak jelas. Nah, beda kalau itu murabahah. Murabahah itu beli sepeda motor, Kang, aku tuku sepeda motor. Kalau murabahah begitu, murabahah itu kan ada tambahan ya dari harga sesungguhnya. Dia beli 15 juta, tak dol nok nggone awakmu 16 juta. Selesai. Badiku sakmene. Saya kira itu, insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kajian ekonomi Islam dan bisnis Rasulullah ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.